Oke, ketumbar dan air. Ketumbar dan air ketumbar kaya akan senyawa antioksidan yang dapat menurunkan kadar gula darah dan menjaga kesehatan jantung. Bagi penderita diabetes, disarankan untuk tidak mengonsumsi obat diabetes dan air ketumbar secara bersamaan karena berisiko menyebabkan penurunan kadar gula darah secara drastis. Manakah simpulan yang paling didukung oleh bacaan tersebut? Oke. Jadi berdasarkan teks ini nih, bagi penderita diabetes itu disarankan untuk tidak mengonsumsi obat diabetes dan air ketumbar secara bersamaan, maksudnya dalam waktu yang sama ya, karena berisiko menyebabkan penurunan kadar gula darah secara drastis. Jadi kadar gulanya akan turun ya secara tajam kalau dikonsumsi berbarengan. Oke. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa konsultasi dengan dokter diperlukan apabila akan mengonsumsi obat diabetes dan air ketumbar secara bersamaan. Oke. Jadi jawabannya adalah D. Oke, lalu nikotin adalah alkaloid dengan efek samping yang serius. Zat adiktif ini tidak hanya memiliki konsekuensi serius bagi seorang perokok, namun juga siapa saja yang berada di sekitar perokok. Nikotin dalam tembakau bisa sama adiktifnya dengan alkohol, kokain, dan morfin. Tubuh dan otak menjadi sangat terbiasa dengan stimulan ini. Dan ketika itu kurang, kita bereaksi dengan gejala klasik seperti kecemasan, iritabilitas, dan agitasi. Makanan dapat membantu membersihkan nikotin dari tubuh, diantaranya jus jeruk alami, delima, lemon, brokoli, jahe, jus wortel, raspberry, bayam, sayur bayam, paprika. Argumen yang melemahkan pada teks tersebut adalah argumen yang melemahkan ya. Jadi yang kita juga kalau dari teks itu, makanan dapat membantu membersihkan nikotin dari tubuh, diantaranya ada jus jeruk alami. Oke, berarti yang nggak sesuai itu adalah, kita baca satu-satu. A. Efek samping serius yang terkandung dalam nikotin. Ya, ada ya di teks ya. Lalu B. Konsekuensi lain bagi seorang perokok dari zat adiktif. Ada ya konsekuensi serius. Kemudian C. Nikotin dalam tubuh seorang perokok tidak dapat dibersihkan walaupun yang bersangkutan sudah tidak merokok. Nah, ini padahal di teks itu ada disebutin ya. Ada makanan yang dapat membantu membersihkan nikotin dari tubuh. Oke, jadi yang nggak sesuai atau berlawanan atau melemahkan itu adalah C. Oke. Virus tertentu bisa bertahan hidup walaupun berada di kondisi ekstrim. Sebagian darinya kini sedang terjebak di tumpukan es Antartika dan masih hidup. Ketika es mencair, virus tersebut akan segera menyebar. Para ahli memprediksikan akan ada wabah jika es kutub mencair. Manakah pernyataan berikut yang menguatkan pendapat ahli tersebut? Yang menguatkan. Kita baca satu-satu dari A. Organisme yang dapat bertahan hidup di suhu ekstrim akan membawa penyakit ke daerah yang suhunya hangat. Mendukungnya pernyataan di ini ya. Kemudian B, kita baca satu-satu. B. Virus tertentu membutuhkan inang manusia agar bisa bertahan hidup di luar Antartika. Itu justru berlawanan dengan teksnya ya, karena teksnya bilang dia akan menjadi wabah ya kalau sampai keluar mencair gitu ya. Kemudian C. Vaksin dari virus tertentu dapat ditemukan secara cepat sejalan dengan kemajuan teknologi. Tidak sesuai ya. Yang D. Virus tertentu dapat bertahan paling lama 24 jam pada permukaan benda. Tidak. Banyak masyarakat mencuci tangan dengan sabun untuk mencegah terjadinya infeksi karena virus. Jadi yang paling menguatkan yaitu adalah yang A ya. Satu di antara manfaat dari mengkonsumsi gula adalah menyehatkan kulit. Kandungan asam glikolat dalam gula dapat membantu menjaga kesehatan dan kecantikan kulit. Gula dapat menghilangkan noda pada wajah serta mengembalikan keseimbangan minyak kulit. Bahkan penderita diabetes pun masih dianjurkan untuk mengonsumsi gula agar kesehatan dan kecantikan kulitnya terjaga dengan syarat kadar gula sesuai anjuran dokter.
Berdasarkan informasi tersebut, pernyataan yang pasti benar adalah pernyataan yang pasti benar adalah, kita baca satu-satu. A. Secara dasar, setiap gula mungkin akan mengandung asam glikolat. Mungkin berarti di sini meragukan ya, nggak sesuai ya. Lalu yang B, setiap manfaat mengonsumsi gula hanya untuk menyehatkan kulit. No, enggak ya. Jadi setiap manfaat mengonsumsi gula hanya untuk, itu nggak sesuai ya. Karena gula itu sebenarnya bukan hanya untuk menyehatkan kulit ya. C. Penderita diabetes dapat mengonsumsi gula sesuai dengan kadarnya. Sesuai ya dengan pernyataan di teks ya. Karena di kalimat terakhir di teks itu tertulis bahkan penderita diabetes pun masih dianjurkan untuk mengonsumsi gula agar kesehatan dan kecantikan kulitnya terjaga dengan syarat kadar gula sesuai dengan anjuran dokter. Jadi di sini kita pilih C ya, yang paling kuat ya. Kalau untuk D, kandungan asam glikolat dalam gula pasti mengandung manfaat untuk kulit. Ada kata pasti, berarti tidak meyakinkan ya. Agar kesehatan dan kecantikan kulit terjaga, setiap wanita banyak mengonsumsi gula. Oh enggak ya, enggak ada tulis banyaknya di situ. Di situ di teks ditulis sesuai anjuran dokter. Oke, kita lanjut. Petani P menyatakan kedelai yang diberi pupuk kandang lebih banyak menghasilkan bulir kedelai daripada kedelai yang diberikan pupuk kompos. Petani Q menyatakan kedelai yang ditanam pada musim hujan lebih banyak menghasilkan bulir kedelai daripada kedelai yang ditanam pada musim kemarau. Survei dari beberapa petani menunjukkan bahwa produktivitas kedelai meningkat ketika menggunakan pupuk kandang. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai hasil survei tersebut? Kita tengok A. Memperkuat pernyataan petani P. Manakah pernyataan, kita baca sekali lagi, manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai hasil survei? Hasil surveinya di kalimat terakhir itu ya. Survei dari beberapa petani menunjukkan bahwa produktivitas kedelai meningkat ketika menggunakan pupuk kandang. Jadi yang ini pupuk kandang ini berarti berkaitan dengan pernyataan petani P karena pernyataan petani P bilang menyatakan kedelai yang diberi pupuk kandang lebih banyak menghasilkan bulir kedelai ya. A ya. Oke, kita lanjut. Anak-anak seringkali tidak melihat sekeliling ketika bermain layangan di jalan raya. Kemudian telah terjadi kecelakaan yang dialami satu di antara anak-anak tersebut sehingga jalanan menjadi macet. Pernyataan yang paling menggambarkan kondisi tersebut adalah di sini berkaitan dengan kecelakaan ya yang dialami anak-anak ya. Anak-anaknya bermain layangan di jalan raya ya, seringkali tidak melihat sekeliling. Jadi di sini paling tepat itu adalah kalau A, kemacetan terjadi karena anak-anak bermain layangan. Enggak ya. Masalah utamanya adalah kecelakaan. B, kecelakaan terjadi seringkali di jalan yang mengalami kemacetan. No, karena kecelakaan itu diakibatkan oleh anak-anak yang bermain layang-layang tanpa melihat sekelilingnya. C, kemacetan akan terjadi apabila tiba musim bermain layangan. No, problem utamanya anak-anaknya bermain di jalan raya. Ya, kalau nggak main di jalan raya dia nggak bakalan terjadi kecelakaan ya. Yang D, banyak kendaraan di jalan raya yang dapat mengakibat kecelakaan bagi anak-anak. Karena di sini kalau kita tengok ini anak-anaknya kan bermain layang-layang ya di sekelilingnya di jalan raya. Jadi terjadi banyak kendaraan apabila juga banyak kendaraan. Kalau sedikit kendaraan atau bahkan gak ada kendaraan gak bakal mungkin ada kecelakaan. Anak-anak rawan terjatuh di jalan raya karena jalan licin dan perbayangan gak masuk akal, gak sesuai dengan teks. Jadi jawaban yang tepat adalah D ya. Next. Jika tidak ada limbah, maka penduduk pulang ke rumah. Jika penduduk pulang ke rumah, maka sawah akan dipanen. Kesimpulan yang tepat adalah di sini kita buat ada beberapa pernyataan ya. Jika tidak ada limbah, maka penduduk pulang ke rumah. Jika penduduk pulang ke rumah, maka sawah dipanen. Berarti jawabannya adalah
Di sini tidak ada limbah. Jika tidak ada limbah, maka penduduk pulang ke rumah. Penduduk pulang ke rumah kita coret sama tidak. Jika penduduk pulang ke rumah, nah gini, ya. Jadi penarikan kesimpulannya bisa kita ambil yang ini. Jika tidak ada limbah, maka sawah dipanen. Ya, yang dicoret yang bagian hijau itu ada yang sama, ya, saling berkaitan. Jadi bisa kesimpulannya adalah B. Jika tidak ada limbah, maka sawah dipanen. Oke. Jika Bandung hujan, maka akan terjadi banjir. Itu pernyataan pertama. Jika terjadi banjir, maka akan mengakibatkan kemacetan. Negasi dari kesimpulan tersebut adalah, jadi kita buat kesimpulannya dulu ya. Di sini ada bilang pernyataan pertama, jika Bandung hujan, maka akan terjadi banjir. Dan juga pernyataan kedua, jika terjadi banjir. Nah, di sini terjadi banjir sama terjadi banjir kita coret ya. Kemudian berarti kesimpulannya, artinya kesimpulannya adalah jika Bandung hujan, maka mengakibatkan kemacetan. Jadi negasi, diminta negasi. Negasi itu lambang ini. Jika Bandung hujan, kita lambangkan P, maka mengakibatkan kemacetan. Itu berarti Q. Negasi dari P ke Q, itu setara dengan negasi P atau R, atau juga P dan R sih, Q. P dan negasi Q. Jadi kita akan buat kalimatnya mengikuti hasil negasi ini. Ini kita hapus saja. Jadi P-nya apa di sini? Bandung hujan. Karena ini sudah dicoret Bandung hujan. Bandung hujan. Ini apa? Dan ya. Dan negasi Q. Q-nya adalah kemacetan. Berarti negasi Q adalah tidak kemacetan atau tidak terjadi kemacetan. Nah, jadi yang sesuai di sini adalah apa? Yang sesuai adalah Bandung hujan dan tidak terjadi kemacetan. Ya. Bandung hujan dan tidak terjadi kemacetan. Kalau dibalik juga gak apa-apa sih, ya. Gak salah, ya. Sama aja gitu. Next. Pernyataan pertama, Andi pergi ke kampus atau Lisa sedang memasak. Andi pergi ke kampus kita lambangkan P, ya. Atau Lisa sedang memasak kita lambangkan Q. Jika Andi ke kampus artinya P, maka tanda panah ia naik sepeda motor, berarti pernyataan baru, berarti R. Lalu pernyataan ketiga, jika Lisa sedang memasak. Nah, Lisa sedang memasak ini adalah pernyataan Q pernyataan Q. Pernyataan Q. Jika Lisa sedang memasak, maka ibu senang. Ibu senang ini berarti pernyataan baru ya, S ya. Gitu. Berdasarkan pernyataan tersebut, simpulan yang tepat adalah kesimpulan yang tepat yang ditanya. Jadi di sini bisa kita tarik kesimpulannya. Atau yang pertama, Andi pergi ke kampus atau Lisa sedang memasak. Berarti salah satunya ya. Mengikuti pernyataan kedua, jika Andi ke kampus, berarti P sama P kita coret. Maka ia naik sepeda motor. Lalu kemudian, jika Lisa sedang memasak, berarti Lisa sedang memasak ini ikut pernyataan yang pertama ya. Atau berarti kita coret Q sama Q. Tersisa R sama S. R sama S ini ada tanda disjungsi ya. Tanda logika matematika ya, yang paling awal ya. Ada ini dan, atau, maka. Dan satu lagi diimplikasi ini ya. Jika hanya ada maka, nah gitu ya. Jadi di sini yang paling dahulu itu adalah atau, maka kita ngambil R sama S-nya, lalu ngambil yang atau, bukan yang maka ya, gitu.
Ini jadinya. Ya, R atau S. R-nya adalah ia naik sepeda motor. Oke. Atau S-nya ibu senang. Oke. Berarti jawabannya adalah A. Oke. Oke, next. Semua orang yang bertitel dokter hidup dengan makmur. Pernyataan pertama. Kemudian sebagian orang yang bertitel dokter melakukan usaha wira swasta. Berdasarkan dua pernyataan tersebut, kesimpulan yang paling tepat adalah yang paling tepat di sini kita baca lagi, semua orang yang bertitel dokter hidup dengan makmur. Jadi yang semua dokter tuh pasti hidupnya makmur. Kemudian sebagian orang yang bertitel dokter melakukan usaha wira swasta. Ya, jadi asalnya wira swasta itu sebagian orang yang dokter itu wira swasta. Maka kesimpulannya adalah semua dokter yang berwira swasta hidup dengan makmur. Ya, karena kan dokternya hidupnya udah makmur. Ya. Sekalipun dia kalau dia dari sini sekalipun dia bukan wira swasta, dia tetap hidup makmur. Oke. Next. Cibon dipromosikan untuk mendapatkan posisi baru di perusahaan A sebagai kepala divisi produksi atau bendahara direksi. Ternyata Mutmainah terpilih sebagai kepala divisi produksi di perusahaan A sehingga posisi tersebut sudah terisi. Kesimpulan yang paling tepat adalah sebagai berikut. Di sini pernyataan pertamanya adalah Cibon itu adalah sebagai kepala divisi, mendapatkan posisi baru sebagai kepala divisi, divisi produksi. Ya, itu pernyataan itu. Kemudian kepala divisi atau bendahara direksi gitu ya. Jadi Cibonnya itu B-nya adalah kita anggap Cibon itu sebagai kepala divisi produksi atau bendahara direksi. Cibon sebagai bendahara direksi Q. Kemudian ternyata Mutmainah terpilih sebagai kepala divisi produksi di perusahaan A sehingga posisi tersebut sudah terisi. Jadi posisinya sudah terisi untuk kepala divisi, artinya sisa bendahara direksi ya. Berarti Cibon fix mendapatkan posisi sebagai bendahara direksi. Gitu. Jadi ini nggak perlu buat kayak gini lah ya, nggak perlu ya. Jadi langsung aja ya. Next. Semua pakaian musim dingin berbulu. Sebagian pakaian yang berbulu harganya mahal. Sebagian pakaian yang mahal tidak mudah rusak. Jadi di sini kita harus cari kesimpulannya ya. Kesimpulan yang paling tepat adalah sebagai berikut. Di sini artinya kan kalau musim dingin tuh berbulu. Kalau berbulu tuh harganya mahal. Sebagiannya ya harganya mahal ya. Lalu sebagian pakaian yang mahal tidak mudah rusak. Jadi kesimpulannya adalah A. Semua pakaian yang murah bukan pakaian musim dingin. Enggak ya. Kan di sini pakaian musim dingin kan berbulu harganya mahal gitu. Jadi pakaian yang murah bukan pakaian musim dingin. Bukan ya, karena sebagiannya kalau sebagian yang berbulu itu ada yang mahal, ada yang murah ya. Artinya musim dingin tuh dua-duanya ada yang mahal, ada yang murah. Yang B, semua pakaian musim dingin harganya murah. Karena musim dingin itu berbulu, pakaian berbulu harganya mahal, sebagian ya, bukan. Lalu selebihnya lagi murah, berarti nggak semuanya yang murah. Yang C, semua pakaian berbulu bukan pakaian musim dingin. Ini bertentangan banget ya, karena di pernyataan awal semua pakaian musim dingin itu berbulu. D, sebagian pakaian musim dingin tidak mudah rusak.
Sesuai ya. Sebagian pakaian musim dingin tidak mudah rusak. Karena di sini dibilang yang mahal tidak mudah rusak. Lalu yang mahal itu adalah sebagian dari pakaian musim dingin yang berbulu. Oke. Jadi D ya. Kalau yang E jelas salah. Semua pakaian musim dingin tidak mudah rusak. Ya, tidak mudah rusak ya. Ini ya. Kalau harganya mahal, oke. Oke. Di sini ada tabel ya. Ada diagram gitu ya. Ada diagram batang atau grafik, oke. Di sini ada tahun dan ini jumlah. Oke, di sini berarti pengguna apa aja jenis media sosial, berita sama hiburan. Ada di tahun 2015 sampai 2019 dengan masing-masing penggunanya ya. Oke. Nah, gitu. Kita baca dulu. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan jumlah pengguna media sosial, berita, dan hiburan dari suatu pegawai perusahaan swasta selama kurun waktu 2015 sampai 2019. Berdasarkan tabel tersebut, penurunan jumlah terbesar pada periode berapa? Oke, pada periode berapa penurunan terbesarnya? Oke, kalau kita tengok satu-satu ya. Dari media sosial. Ya. Media sosial itu dari 50 tahun 2015 50 lalu naik ke 52, lalu naik ke 54, lalu turun ke 50, lalu naik 51. Berarti yang mengalami penurunan di sini adalah di sini ya. Dari 2017 sampai ke 2050 sebesar berapa? Sebesar 4. Oke. Media itu dari 2017 sampai 2018 itu turun 4. Kemudian untuk yang jenis berita, jenis berita itu dari 51 naik ke 52, lalu naik ke 54, lalu naik ke 57 ya. Lalu naik ke 61. Apakah terjadi penurunan? Tidak ya. Tidak terjadi penurunan pada berita. Oke, jadi kita gak perlu tulis. Kemudian untuk hiburan 62 turun ke 55, naik 61, turun ke 56, naik ke 60. Berarti di sini ada penurunan 2 kali. Kalau kita tengok ini dari 2015 ke 2016, 62 ke 55 ya. 62 ke 55 untuk yang hiburan. Nah, aku tulis di sini. Jadi 62 kurang 55 itu berapa? 7 ya. Oke. Sedangkan kalau untuk tahun berapa? 61 ke 56 ya. 61 ke 56 itu turun, kita kurangin 5 ya. Jadi yang paling gede penurunannya di tahun yang 7 ini ya. Di tahun berapa? Dari 2015 sampai 2016. Oke. Jadi jawaban yang tepat adalah di sini kalau dibandingkan media cuma hanya turun 4 ya. Sedangkan hiburan turun 7. Berarti yang benar adalah hiburan. C ya. Penurunan jumlah terbesar. Oke, kita next. Ada sebuah proyek sandal sebanyak P buah. Bila dikerjakan sebanyak 8 orang dapat diselesaikan selama 15 hari. Oke, jadi di sini ada 8 orang itu bisa selesai dalam waktu 15 hari ya. Hari. Jika proyek sepatu sebanyak P buah dapat diselesaikan dalam waktu 12 hari, maka jumlah tambahan pekerja sebanyak berarti dibutuh tambahan kerja, berarti semulanya 8 orang itu ditambah berapa orang. Oke. Jadi kalau kita tengok nih harinya dari 15 hari ke 12 hari itu mengalami pengurangan ya. Jadi lebih cepat pengerjaannya ya. Dan juga kalau untuk lebih cepat pengerjaannya otomatis kita harus menambah orang. Oke, berarti kesini nambah ya berarti ya. Nambah gitu. Atau kita hapus saja ini, kita anggap aja X. Oke. Jadi ini berkurang, ini bertambah. Berarti kalau berbeda tandanya sebelah plus, yang sebelah sini min, artinya perbandingan berbalik nilai. Oke, kalau berbalik nilai itu berarti ini kita tulis jadi 8 per X. Berbalik nilai berarti 15 ini jadi 15 per 12 tapi dibalik.
Jadinya 12/15. Oke. Kita bagi 3. Ya, ini bisa disederhanain, bagi 3. Bagi 3 4, bagi 3 5. Lalu kita kali silang X kali 4. Atau bisa juga ini 8 sama 4 bisa dicoret juga ya, sama-sama ya. Bagi 4 ya. Sama bagi 4, ini bagi 4 2, ini bagi 4 1. Lalu kita kali silang ya. Kita kali silang 1 kali X itu 1X atau X saja. 2 kali 5 itu 10. Artinya X-nya 10. Nah, mula-mula orangnya 8 kan, berarti tambahannya berarti 8 bisa jadi 10, itu berarti 10 kurang 8 2. Berarti harus ada jumlah tambahan 2 pekerja. Oke, next. Uji coba 5 merek motor terhadap pemakaian bahan bakar Pertalite dihasilkan sebagai berikut. Ada 5 merek motor: Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Vespa. Bensin dalam tangki ya disebutin, jarak ditempuh, dan bensin yang tersisa di tangki juga disebutin. Merek motor manakah yang paling irit dari uji coba tersebut? Mana yang paling irit gitu. Jadi di sini kita harus tengok dulu. Di sini ada dari start dari Honda ya. Di sini di tangkinya kan 3 liter. Dan di sini yang tersisa 1 liter. Artinya yang terpakai 2 liter ya. Di sini Honda itu aku lambangkan H. Jadi yang terpakai 2 liter. Lalu kita bagikan sama jaraknya. Jarak 90 km per bensin terpakai 2 liter. Artinya 45 km per liter. Artinya 1 liter dia bisa melaju sejauh 45 km. Kemudian untuk Yamaha itu jaraknya 150. Yang terpakai ini 5 kurang 1 itu 4 ya. Itu 37,5. Kemudian Suzuki itu 99. 3 dibagi 1 dikurang 1 itu 2. Biasanya 49,5. Lalu Kawasaki itu 100. Yang terpakai 4 kurang 2 itu 2. Jadi 50. Vespa 156. 6 kurang 2 4. Itu hasilnya 39 ya. Kita lihat 39. Oke. Di sini yang paling irit itu ada yang paling kecil, paling gede maksudnya. Yang paling gede itu adalah Kawasaki 50 ya. Dia bisa untuk 50 km per liter. Yang paling gede, paling melaju, paling jauh ya. Jadi Kawasaki. Jadi untuk menentukan motor yang paling irit itu adalah jaraknya ya 90 km, ambil dari Honda. Lalu kita kurangi dengan bensin yang terpakai. Bensin dalam tangki untuk Honda 3 liter, bensin yang tersisa 1 liter, berarti yang terpakai adalah 2 liter. Berarti 90 bagi 2 itu 45. Ya, dan seterusnya. Yang dapat yang paling gede itu adalah 50 untuk Kawasaki, berarti jawabannya D. Di sini ada 3 soal sekaligus ya. Jarak rumah King ke sekolah adalah 2,87 meter. Jadi jaraknya ke sekolah ya. Kemudian apalagi? Jarak sekolah ke rumah Nesha itu adalah 5,46 km. Jika King bermain ke rumah Nesha melewati sekolah, maka jarak total yang ditempuh King jika dinyatakan dalam meter itu adalah berarti ini jarak King ke sekolah, rumah King ke sekolah itu adalah 2,87. Kemudian jarak ke rumah sekolah ke Nesha itu adalah 5,46. Jadi dari King kalau pengen main ke rumah Nesha berarti ditotalin ya. Berarti ditambahin dulu ya. 2,87 ditambah 5,46. Kita totalin. Hasilnya 8,33. 8,33 ini 833 per komanya masuk 2 itu 100 dikali dengan kilometer mau jadi meter. KM, HM, dan M. 1, 2, 3. Turun 3 tangga. Yang 3 tangga artinya nolnya 3. 03 berarti dikali 1000. Coret. Hasilnya adalah 833. Di sini ada sisa 01. Berarti hasilnya adalah 8330.
D ya. Kemudian 3B membeli sepeda motor seharga 150 juta. Setahun kemudian sepeda motor tersebut dijual dengan harga 135 juta. Maka 3B mengalami, di sini kalau kita tengok dia membelinya 150 lalu dijual dengan harga 135. Ya. Berarti di sini harga belinya lebih kecil. Harga belinya lebih besar dari harga jual. Ini artinya adalah rugi. Rugi berapa kita kurangin? 50 juta kurangi dengan 135 juta itu hasilnya 15 juta. Oke, 15 juta. Kemudian untuk nyari persentase rugi itu ruginya per harga beli, harga awalnya 150 juta kalikan dengan 100%. Oke, kita bisa coret 0. Ini 6, ini 6. Lalu yang 0 di sini kita coret sama 1 di sini. Nah, kemudian ada yang bisa kita coret 15 bagi 15 itu 1. Oke, artinya 1 kali 10, sisa 1 di sini, 1 sama 10. Itu jadi 10%. Artinya rugi 10%. B ya. Kemudian lanjut ke soal selanjutnya, 5, 11, 23. Ini deret bilangannya. Kita lihat dulu, kita identifikasi dulu. 5 ke 11 ini nambah 6. 11 tambah ke 23 itu nambah 12. 23 ke 47 itu nambah 24. Berarti di sini 6, 12, 24 ya. Kalau kita tengok di sini 6 ke 12. Aku ada di bawah aja ya, sorry. 5 ke 11 itu kan nambah 6. 11 ke 23 nambah 12. 23 ke 47 itu nambah 24. Kalau kita lihat 6 ke 12 itu kali 2, ini kali 2. Berarti untuk nextnya ini juga kita kaliin 2. 24 kali 2 itu 48. Artinya yang ini ditambah dengan 48 ya. 47 tambah 48 itu berapa? 95. Oke, yang arti jawabannya adalah C. Oke, we're next. Ada soal lagi juga nih. Jika X sama dengan 1/2 dan Y sama dengan 25% dari 200, maka XY dikurang 2 adalah bilangan positif antara. Oke, di sini dibilang X-nya adalah 1/2 ya. Y-nya adalah 25% dari 200. Kita tulis dulu ya. X-nya 1/2, lalu Y-nya adalah 25% dari 200. Berarti 25% itu 25/100 dari 200. Coret-coret. 25 kali 2, 50. Oke. Artinya Y-nya adalah 50. Oke. Dibilang maka XY kurang 2. XY kurang 2. XY artinya X kali Y. X-nya 1/2, Y-nya 50 dikurang 2. Setengah dari 50. 50 bagi 2, 25. 25 kurang 2, 23. Nah, 23 ini diantara angka 21. Sebelum 23 itu 22. Setelah 23 itu 24. Berarti 22 dan 24. D ya. Oke. Kemudian untuk soal selanjutnya, nilai 10 adalah operasi dari bilangan-bilangan di luar segitiga A. Oke. Jadi hasil dari segitiga A-nya adalah 10. Oke. Kemudian jika A dan B memiliki operasi simetrik, artinya yang sama ya, pola hitungnya sama, alur hitungnya sama, maka nilai X pada segitiga B adalah, kita identifikasi dulu kenapa bisa jadi 10. Apakah 2-nya ditambah 3 lalu dikali 4 atau gimana? Kita coba kali dulu, misal 2 kali 3 2 kali 3 6 ya. 6 lalu supaya bisa jadi 10 tambah 4. Jadi dikali lalu ditambah. Nah, mungkin jadi bukan mungkin ya. Jadi untuk sebelahnya itu berarti sama ya juga ya. Berarti ini kita kaliin 5 kali 7 35 tambah sama 6. Itu berarti X-nya adalah 41. Berarti jawabannya adalah A.